Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang tahun ini bisa memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita bisa lahir menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa nantinya. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Islam sangat menghargai kehidupan beragama. Dimanapun kita berada, Islam adalah agama yang menghargai, yang menghormati kehidupan antar umat beragama. Dan kalau kita melihat sosok pribadi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW adalah pribadi yang saling menghormati, pribadi yang sangat menghargai toleransi, pribadi yang sangat menghargai kehidupan antar umat beragama. Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, ia berkata, suatu ketika kami melewati jenazah, lalu Rasulullah SAW berdiri dan kami pun ikut berdiri. Maka kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu berdiri? Maka Rasulullah SAW menjawab, ketika ada jenazah manusia, maka berdirilah kalian. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW menghargai, menghormati, bahkan jenazah Yahudi pun dihormati oleh Rasulullah SAW dengan sikap berdirinya Rasul. Bayangkan kalau seandainya orang Yahudi yang masih hidup ataupun Nasrani yang masih hidup, tentu Rasulullah SAW akan lebih menghormati, akan lebih menghargai mereka. Dan kita bisa menyaksikan betapa Rasulullah SAW menjalani kehidupan di Madinah dengan harmonis, dengan bertetangga dengan kaum Yahudi, bertetangga dengan kaum Nasrani. Dan kita bisa melihat di dalam catatan sejarah, bukankah ketika Rasulullah SAW membuat piagam Madinah dari 40 pasal lebih yang dijelaskan, yang disepakati oleh Rasulullah SAW bersama orang Yahudi, 24 pasalnya menerangkan tentang kesepakatan hidup antara Yahudi. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW telah mempraktekkan toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melihat pribadi sahabat Rasulullah SAW. Kita ambil contoh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua umat Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita toleransi? Umar bin Khattab ketika beliau menaklukkan Yerusalem, dari penguasa Bizantium pada waktu itu, penaklukan terjadi tanpa ada pertumpahan darah. Bahkan penguasa Bizantium pada waktu itu menyerahkan ibu kota begitu saja
tidak ada pertumpahan darah yang terjadi. Dan bahkan Umar bin Khattab memberikan kebebasan kepada umat yang non-muslim pada waktu itu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, dan bahkan diberikan jaminan kehidupan oleh Umar bin Khattab pada waktu itu. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW beserta para sahabat telah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana kita bisa menghormati kehidupan orang yang mungkin tidak seagama dengan kita. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, bagaimana kita bisa hidup tenang, damai dengan mereka tanpa mengganggu, tanpa mengintervensi. Dan dalam catatan sejarah umat Islam, tidak satu pun umat Islam mengganggu, menyerang, mengintimidasi umat non-muslim. Nah, inilah yang ditunjukkan betapa umat Islam mengajarkan kepada kita toleransi dalam sebatas bagaimana kita bergaul sesuai dengan dalam interaksi dengan manusia. Jangan sampai dalam hal yang tidak mengganggu akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memaki Tuhan mereka, karena sesungguhnya mereka nanti akan memaki Tuhan kita dengan berlebihan tanpa pengetahuan. Islam mengajarkan kepada kita toleransi. Toleransi dalam arti kita bagaimana kita bisa hidup berdampingan, hidup dengan damai dengan umat yang tidak seagama dengan kita. Inilah makna toleransi. Dan toleransi kita maknakan adalah bagaimana kita juga bisa berinteraksi dengan mereka. Dan bahkan Rasulullah SAW suatu ketika Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Artinya terjadi interaksi yang baik, terjadi pergaulan yang baik antara umat Islam dengan umat yang beragama selain Islam. Dan ini diajarkan oleh Islam. Kita harus hidup berdampingan dengan baik dengan umat yang tidak seagama dengan kita, sebatas muamalah. Dan tidak boleh toleransi berkaitan dengan akidah, seperti misalnya kita ikut beribadah, melaksanakan ritual ibadah umat agama lain. Nah, ini bukan toleransi. Atau seperti kita ikut mengucapkan selamat Natal. Nah, ini bukan toleransi. Atau kita ikut berdoa dengan doa yang dianut oleh umat agama lain. Nah, ini bukan toleransi. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita toleransi yang seperti itu. Toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan, berdamai, hidup berinteraksi sosial, bergaul dengan baik dengan mereka yang tidak seagama dengan kita. Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah menjelaskan kepada kita umat Islam boleh bergaul dengan umat agama lain, diperbolehkan dalam urusan keduniaan, dan tidak boleh mencampur adukan antara akidah dengan agama. Inilah makna toleransi yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana kita bisa bermuamalah, melakukan pergaulan sosial kemasyarakatan, dan jangan sampai toleransi kita kebablasan sampai menyentuh kepada akidah, sampai menyentuh kepada keyakinan. Nah, ini toleransi yang tidak benar. Ini toleransi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Inilah makna toleransi yang diajarkan dalam Islam. Bagaimana kita bisa hidup, bertetangga, bergaul, bermasyarakat, melakukan muamalah dengan umat-umat agama lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan makna toleransi yang sebenarnya
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.